GM, selamat pagi saudara-saudara. Bantingan baru aja terjadi dan ini startnya itu di jam berapa nih startnya? Startnya itu di jam 4 pagi ya, Asia Season. Baru aku ingat ternyata ini hari Senin. Ya, kemarin aku bilang kayaknya tidak ada manipulasi dan benar aja hari ini terjadi manipulasi karena ini hari Senin. Aku baru ingat guys, hari Senin guys, hari ini guys. Dan wah gila. Lucunya ini pas banget jam 4 dan bahkan sebelum jam 4 kan bisa lihat ini candlenya benar-benar respect sama si MA50 ya. Dia tek 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 naik ya kan. Dan ini udah hammer loh di atas. Yang artinya next candlenya kalau aku baca ini udah pasti yang kayak gini ya. Udah pasti hijau next candlenya. Tiba-tiba di jam 4 ada bantingan satu pressure sell ya sampai di sini 103.000. Kemudian ada sweep lagi tek yang retest MA50-nya dan tidak berhasil lalu mengakibatkan dia terjun dan kemudian satu candle panjang sampai di sini membentuk hutang naik lagi dibayar hutangnya sama candle merah baru naik. Jadi artinya kalau kita bedah dari penurunan ini udah apa ya udah lunas kayak gitu. Dan celakanya ya kan, aku kan kemarin buat video ini adalah area konsolidasi di 4 jam dan kemudian ini adalah area RBS. Nyatanya sorry guys, invalid. Area RBS ini juga masih ketembus membentuk sebuah wick, tapi wicknya udah dibayar lagi sama wick hijau gitu. Dan artinya di sini dia memantul di sekitar Fibo 0,7 ya. Dan juga mendekati dengan MA50 gitu. Meskipun nggak kerites sih, MA50-nya around 99.200, dia mentoknya sampai 99.600 saja. Kayak gitu. Nah, jadi gimana Bang selanjutnya? Wah, ini kacau sih. Karena planku ini udah benar-benar kelar, benar-benar tinggal tunggu aja ya. Nah, jadi ya kita lihat dulu guys, ini arahnya kemana kalau hari ini, karena hari ini pelantikan. Dan kalau kalian lihat dari altcoin hancur ya. Nah, kalian bisa lihat lah dari altcoin hari ini per hari ini merah semua, apalagi Solana, ya BNB, kemudian ya Ethereum baru mau naik dikit. Ya, kita lihat dulu semuanya. Ya, kalian bisa lihat dalam 24 jam terakhir ini fix merah semua. Ya, mau ada mau Doge, kemudian AVAX dan lain sebagainya fix ini merah semua. Alasannya kenapa ya, Bang? Ya karena tadi terbanting gitu, ya. Jadi koin apa yang bisa stable gitu, mungkin EFV ya stable, kemudian Ondo ini kan nggak ada unlock tapi nggak gimana, OKB stable remain stable juga. Kemudian di sini ya masih banyak juga yang dalam 24 jam terakhir itu minusnya di atas 12%, di atas 5% sampai 10%. Ini di atas 5%, ini di atas 5%. Kemudian apa lagi nih? Nih 10% ya. Ini juga WLD 10%. Kemudian Virtual 10%, Jupiter minus 16% karena mungkin ngikut Solana ya. Sonic minus 17% juga. Wow, jauh juga nih Sonic nih turunnya. Ya, kemudian Pengu 10%, Flare 10%, Sei 9%. Ini cukup dalam. Karena apa? Karena kemarin mereka naiknya juga udah sedikit lebih tinggi. Itu yang mengakibatkan turunnya ya lumayan kayak gitu. Dan bahkan kalian bisa lihat trending di Dexscan itu minus semua ya, ada Baron, ada Elon minus semua guys ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan ya ini apakah akan ada alt season. Nah, jadi so far kalau aku lihat dari market structure-nya sebenarnya ini still bullish aja sih gitu. Ya kan? Bener nggak? Benar. Ini still bullish aja dan sebenarnya targetnya itu pun masih sama guys. Ya. Targetnya tuh masih sama, cuman ini kesalahan karena hari ini hari Senin jadi ada manipulation itu doang gitu ya. Nah, jadi so far masih aman dan inilah alasan kenapa kita di bulan ini sulit banget terlebih untuk altcoin. Nah, kita coba buka indeksnya. Di sini altcoin itu menunjukkan netral. Altcoin index ini menunjukkan 42, jauh lagi daripada kata netral ya, hancur, setiap hari hancur karena setiap alt season ini ke around 2T ya, 2 triliun dolar di sini. Ini kan artinya udah cakep ya. Tapi dia malah break lagi, turun lagi dan ini jauh di bawah, sekarang under 1T lagi ya. Oh enggak, masih. Ini 1,5T, ini 1T, ini 1,5T. Ya playing ground di sini aja. Dan ini jujur cukup jauh juga market cap-nya kebanting karena butuh duit yang besar. Oke, kita baca kenapa alt season kali ini susah. Ini adalah bulan pertama barang institusi
Ya dari dulu kan udah ada bank, institusi juga kayak ini, kayak Tesla. Kemudian apalagi kemarin yang borong-borong Bitcoin yang bisa beli Tesla pakai Bitcoin segala macam, ya itu Tesla ada. Kemudian banyak lagi lah. Tapi yang specifically ya itu BlackRock dan kawan-kawan itu ada di bull run kali ini. Tahun kemarin ada bull run, ada MicroStrategy doang, ya. Kalau sekarang ada BlackRock gitu, ya baru itu doang. Nah, jadi sebenarnya di sini ya apa ya? Udah mulai pergejolak semua institusi-institusinya dan mereka cuman beli BTC dan Ethereum. Kalaupun tanda kutip ETF-nya dibeli. Tapi kalian bayangkan Ethereum nggak bergerak. Jadi artinya mereka kurang suka atau kurang membeli si Ethereum. Ya, nah ini ada korelasinya dengan yang kedua. Ini adalah bulan pertama dengan adanya ETF. Jadi ETF itu kan orang beli bukan di market. Jadi artinya artinya di ini ya, di suatu institusi itu ada ETF-nya. Jadi mereka belinya di situ ya, OTC, on the counter gitu. Jadi mereka nggak beli lewat market kayak kita, oh iya daftar Binance ini register, kemudian beli di sini depo pertama bla bla bla, nggak kayak gitu bos. Ya mereka udah ada uang, ya belinya lu lewat yang ya OTC mereka gitu, ETF gitu. Ya kan? That's why Bitcoin itu naiknya gampang, turunnya juga gampang. Kenapa? Karena dananya itu besar banget dan itu driven dari ETF, bukan driven atau dikendalikan oleh orang-orang retail ataupun wealth dari exchange. Itu beda jauh gitu. Dan inilah penyebab kenapa alt season itu kurang ada. Yang pertama, orang fokus cuman beli BTC dan Ethereum setiap hari. That's why hanya BTC season setiap hari. Ya. BTC aja, mau buy mau sell di ETF itu BTC aja. Ya kalau wealth-nya beli BTC naik jauh dan mereka akhirnya jual BTC, ya mereka nggak beli alt. Kenapa? Karena di ETF itu nggak ada alt, adanya cuman BTC gitu. That's why BTC DOM hanya hancur gitu. Ya, hanya untuk naik, untuk turun, dan aku mengerti semua alasannya sekarang karena ini merupakan hasil riset aku dari X. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak koin berfundamental yang lahir sehingga likuiditas kepecah. Kalian bisa lihat dari 2024 kemarin udah berapa banyak koin-koin baru yang datang ya. Kayak ya virtual, kemudian Fartcoin, kemudian Hype, kemudian ini kan kategori koin lama ya. Ya koin-koin baru gitu ya, masuk AIZ, kemudian lagi apa ya? SPX, ya koin-koin baru guys, koin-koin baru yang berfundamental bagus itu naiknya gila-gilaan juga. Jadi likuiditas kepecah. Kalau dulu likuiditas di 2021 untuk koin-koin aja yang ada di market, yang itu juga nambahnya tuh nggak begitu-gitu banyak dan begitu-begitu signifikan dari 2017 2018. Ya kalau sekarang kalau dibilang misalnya nih ada 1000 koin sekarang. Di tahun ini itu mungkin udah nambahnya 4000 koin dari tahun sebelumnya gitu. Jadi udah nambah sekitar 3-4 kali lipat plus meme-nya ya, plus meme koinnya gitu. Ya yang mana meme koinnya juga nggak jelek-jelek gitu, bagus, dan ini revolutionary era of meme coin gitu. Nah, lalu kita balik lagi di sini, terlalu banyak meme coin lahir dengan konsep yang modern di berbagai DEX dengan ada bantuan bot juga. Jadi likuiditas benar-benar kepecah. Yang harusnya ngebeli altcoin malah untuk sniping meme coin gitu. Misalnya ya, dulu kan orang huntingnya ya hidden gem, coin the next 10x, 20x ya. Meskipun ya nggak ada yang sampai, ada mungkin beberapa kalau dia beli early gitu. Tapi kalau dia nggak beli early dia nggak bakal dapat. Kemudian altcoin lama yang mendominasi 10 sulit mendapatkan likuiditas. Jadi maksudnya ini, kalau kita lihat ini adalah 100 ya, 100 CMC, dan yang untuk 10-nya itu yang ini ya, Ethereum, XRP, Solana, BNB, Doge, kemudian ada Tron dan Link gitu. Ya kalau kita lihat, oh bentar, Trump udah turun ya ke 17 guys. Wow. Nah kalau kita perhatikan ya, ini udah sulit untuk mendapatkan likuiditas karena ya seminggu terakhir cuma segini-segini aja ya. Apa yang naik? Oh ya paling Chainlink, yang lainnya segini-gini doang deh, paling Solana gitu ya. Kalau yang lain di bawah-bawah itu nekan banget, likuiditas itu kepecah. Jadi di bawah dapat, yang di atas nggak dapat. Kalau dulu giliran semua rata, BTC dulu, Ethereum dulu, Big Caps dulu,
low caps dulu, baru akhirnya baru meme coin. Meme coin tuh udah kebagian paling terakhir untuk penutup season, biasanya kayak gitu ya, Doge kemudian Shiba gitu ya. Tapi kalau sekarang pumpnya random, bener-bener random, pumpnya random. Kadang hari ini yang ngepump meme coin, kadang besok yang ngepump Solana ekosistem, besoknya lagi ngepump ya koin-koin layer 1 yang di bawah. Ya kita nggak tahu nih likuiditas ini gimana pemecahannya. Kalau dulu kan ya benar-benar jadi apa namanya rumus alt season yang turun, misalnya nih dominance naik, BTC turun, BTC dulu, kemudian dari BTC lari ke Ethereum, Ethereum lari ke alt, kemudian alt lari ke medium caps, low caps, kemudian meme coin. Itu gue udah nggak mau pakai lagi guys. Bener-bener nggak kepake lagi. Kenapa? Ya semua dominasinya kayak gitu. Udah, just it, nggak ada lain, no more ya. Nah jadi tinggal yang ini kita perhatikan. Semoga pelantikan hari ini membuahkan hasil yang bagus. BTC OTW strike push to 110 sampai 112 ribu. And see you in the next video. Bye bye.